Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Pujono selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman dari akuntansi kelas 2023D. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai pendekatan prediktif dan pendekatan positif. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Atira dengan NIM akhir 019. Kemudian ada saya sendiri, Nadia Fastina dengan NIM akhir 242. Kemudian ada Manuela Van Lantera dengan NIM akhir 372. Kemudian ada Tita Sapsari dengan NIM akhir 421. Dan yang terakhir ada Anissa Uswatun Hasanah dengan NIM akhir 437. Baik, kemudian kita akan masuk lanjut ke materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Jadi, perkiraan ekonomi atau yang disering sebut dengan economic forecasting adalah proses untuk memprediksi kondisi ekonomi di masa depan, terutama terkait dengan pertumbuhan produk domestik atau PDB dari tahun ke tahun, yang umumnya dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Proyeksi ini didasarkan pada hasil permodelan ekonomi yang dimanfaatkan sebagai indikator seperti tingkat inflasi, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu tujuan prediksi ekonomi. Yang pertama, melakukan analisis terhadap kebijakan atau sistem bisnis yang berlaku pada saat ini dan membandingkannya dengan sistem di masa lalu, dapat menghasilkan wawasan baru untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua, prediksi sangat penting karena terdapat keterlambatan yang mungkin terjadi saat di dalam bisnis yang dapat berdampak pada kebijakan perusahaan saat implementasi. Sehingga tujuan dari prediksi ini adalah untuk mengurangi penyusutan bisnis dan dapat meningkatkan efektivitas operasional di masa yang akan datang. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi prediksi ekonomi. Jadi faktor yang mempengaruhi prediksi ekonomi ini dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor yang mempengaruhi itu adalah usia, karena usia suatu produk ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penjualannya. Oleh sebab itu, penting untuk memahami produk yang mana yang memiliki umur panjang dan yang memiliki umur pendek. Selain itu, proses produksi produk tersebut juga dapat mempengaruhi proyeksi penjualannya. Yang kedua adalah tingkat suku bunga. Nah, upaya perusahaan untuk menarik pelanggan di pasar merupakan faktor yang mempengaruhi prediksi. Karena itu, metode distribusi produk yang diterapkan oleh perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang dapat dijangkau. Kemudian yang ketiga ada kompetitor di dalam pasar. Nah, tingkat kompetensi bisa diketahui oleh posisi perusahaan pada pasar. Apakah perusahaan tersebut bisa menjadi pesaing utama, pengikut, atau nicer. Nah, posisi perusahaan juga bisa diamati dari kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan serta ancaman yang berasal dari kompetitor. Yang keempat ada data historis. Nah, segala peristiwa yang berhubungan dengan perusahaan di masa lalu adalah faktor yang terakhir dalam forecasting. Data historis ini juga bisa menjadi panduan penting untuk perusahaan dalam melakukan forecasting. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu prediksi reaksi pasar. Jadi prediksi respon pasar itu perkiraan terhadap informasi yang disampaikan perusahaan seperti komitmen atau penempatan ekuitas swasta. Hal ini mencakup berbagai faktor seperti pertumbuhan pasar, potensi keuntungan, risiko yang mungkin timbul, dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi investasi. Nah, analisis prospek pasar yang komprehensif memungkinkan investor untuk mengidentifikasi peluang yang menjanjikan dan menghindari potensi kerugian.
Faktor yang mempengaruhi perspektif pasar ini yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor industri, terus ada faktor perusahaan, faktor politik dan regulasi, faktor sosial dan demografi, dan yang terakhir ada faktor teknologi. Oke, baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat penelitian berbasis pasar dalam akuntansi, yang mana penelitian berbasis pasar dalam akuntansi ini merupakan riset yang berkaitan dengan hubungan antara informasi suatu laporan keuangan dengan pasar modal. Nah, penelitian ini juga disebut sebagai riset akuntansi berbasis pasar modal atau MBAR. Lalu untuk paradigma penelitian keuangan dalam konteks akuntansi dan manajemen dengan berbasis pada pasar modal ini dapat dikelompokkan menjadi 5 bidang fokus penelitian. Yang diantaranya yaitu ada yang pertama, efisiensi pasar, kedua, konsekuensi ekonomi, tiga, laba atau earning sebagai variabel riset pasar modal, empat, information content, akuntansi selain laba, dan yang kelima, metodologi. Next slide. Lalu berikutnya ada pendekatan positif. Jadi pendekatan positif dalam teori akuntansi itu bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi untuk praktik-praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata dengan tujuan yang pertama itu membantu dalam memahami dan memprediksi pelaku perusahaan dalam praktik akuntansi, yang kedua bermanfaat dalam pengembangan kebijakan dan regulasi akuntansi, yang ketiga menjelaskan dan meramalkan pilihan standar akuntansi oleh manajemen, dan yang keempat mengurangi ketidakpastian dan resiko sistematis melalui kebijakan pelaporan keuangan. Next slide. Berikutnya ada contoh pendekatan positif, prediksi respons perusahaan terhadap perubahan standar akuntansi. Yang pertama, teori akuntansi positif dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana perusahaan itu akan merespon terhadap perubahan standar akuntansi baru. Misalnya, apakah mereka akan melakukan perubahan metode akuntansi untuk menghindari dampak negatif dari standar baru tersebut. Selanjutnya ada pilihan metode akuntansi. Teori akuntansi positif dapat membantu menjelaskan mengapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, seperti metode amortisasi atau depresiasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Next slide. Selanjutnya ada kesimpulan dari pendekatan positif. Jadi pendekatan positif dalam teori akuntansi berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi bagaimana praktik akuntansi digunakan oleh perusahaan. Teori ini tuh mengasumsikan bahwa perusahaan akan bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan mereka dan bahwa mereka akan memilih metode akuntansi yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.